Suasana panik dan ketakutan terjadi di gerbong khusus wanita di kereta komuter lain saat terjadi tawuran remaja di rel kereta kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perjalanan kereta yang terhenti membuat penumpang panik lantaran suara lemparan batu dan petasan yang mengenai gerbong. Banyak penumpang yang menunduk menjauhi jendela lantaran takut adanya batu nyasar yang memecahkan kaca jendela. Tawuran di pinggir rel ini membuat perjalanan lintas Tanjung Priok Ancol terganggu. Para pelaku saling serang dengan batu hingga petasan hingga mengenai rangkaian kereta. Tidak hanya membuat penumpang KRL ketakutan, tawuran ini juga membuat warga Kampung Bahari resah. Ini lantaran sejumlah atap rumah warga banyak yang rusak terkena lemparan batu. Warga juga tidak mengenali dua kelompok yang tawuran ini. Ini yang tawuran anak-anak ini apa gimana, Pak? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya? Ya. Oh. Ya, yang penting aman aja lah. Aman ya? Yang penting aman aja. Jadi nggak ganggu warga juga tenang. Oke. Sehari pasca tawuran, aktivitas stasiun Tanjung Priok sudah kembali normal. Para penumpang berharap pihak KAI Komuter Line bisa meningkatkan pelayanan serta keamanan perjalanan KRL. Polisi diminta bertindak tegas kepada para pelaku tawuran di rel kereta. Selain meresahkan, tapi juga mengganggu aktivitas warga yang menggunakan moda transportasi kereta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Polisi menangkap pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Polisi mengamankan pelaku di kediamannya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta. Selain pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakannya untuk beraksi. Sebelumnya, Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Selamat siang, salam presisi, Mas Gede, Mbak Prisa. Ya, terima kasih Pak Ade sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak, ini untuk perkembangan kasus Ria Ricis ini kan pelaku sudah ditangkap nih Pak ya. Sebetulnya siapa nih Pak pelaku ini Pak? Ya, pelaku adalah saudara AP, ya, ini mantan satpam di rumahnya korban. Jadi pelaku ngambil dokumen pribadi, foto atau video ini dari CCTV saat tersangka masih bekerja beberapa waktu yang lalu di rumah korban. Oke, lantas Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi motif pelaku ini memeras korban? Apakah karena motif ekonomi atau ada motif lain? Ya, betul. Ya, berdasarkan keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik sampai dengan saat ini motifnya adalah ekonomi. Ya, ancaman penyebaran dokumen pribadi ini diberikan kepada korban kalau korban tidak memberikan
300 juta rupiah. Tapi berkat kesigapan dari teman-teman Subdit Siber di Treskrimsus, akhirnya pelaku berhasil ditangkap sebelum perbuatan jahatnya terlaksana, ya. Betul. Pak Ade, sebenarnya sebelum pelaku ini tertangkap, apakah ada kecurigaan bahwa si pelaku ini adalah satu-satunya orang yang memungkinkan untuk mengakses informasi atau gambar-gambar yang rencananya akan dijadikan objek untuk memeras Ricis? Ya, jadi semua fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban ini dikumpulkan, ya. Teknis pencarian, penyelidikan ini merupakan hal teknis yang penyidik rumuskan, yang tidak dapat kami sampaikan di sini. Yang jelas, akhirnya berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, maka mengarah kepada tersangka AP ini. Baik. Apakah kira-kira fakta-fakta memang dia yang melakukan. Apakah kira-kira ada pelaku lainnya selain yang sudah ditangkap ini, Pak? Atau sendiri? Sementara belum, ya. Jadi penyidikan itu tidak bisa berandai-andai. Faktanya sampai dengan hari ini adalah seperti itu, ya. Baru satu tersangka. Pak, dari keterangan tersangka ini selain motif ekonomi, apakah ada, Pak, motif-motif yang lain seperti dendam misalnya? Tidak ada, ya. Artinya sampai dengan saat ini motif ekonomi. Baik, lantas barang bukti apa saja yang disita dari tangan pelaku? Handphone, ya, Mbak. Handphone milik pelaku, SIM card. Jadi terjadi persesuaian antara pengiriman nomor yang mengancam, kemudian pelaku juga menggunakan 2 nomor WA lainnya, ya, saat melakukan pengancaman. Baik. Dan yang kami ingin sampaikan, jangan lupa agar kita bijak, ya, menggunakan gadget, dokumen-dokumen pribadi juga harus kita amankan, ada password dan lain sebagainya. Begitu juga dengan CCTV, ya. Baik. CCTV di kediaman kita, di rumah atau di kantor ini juga harus diserahkan pada orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Baik, Pak, terakhir nih, Pak, pasal berapa mungkin yang akan dikenakan kepada tersangka ini? Ya, tersangka dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE tentang pengancaman melalui media elektronik. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Dan proses ini akan terus dikembangkan. Patroli siber masih terus dilakukan. Kami juga mengajak masyarakat, mari sama-sama kita melakukan patroli siber, ya. Banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, merugikan perseorangan akibat penggunaan media sosial di ruang publik, ya. Iya. Baik, terakhir mungkin Pak Kombes Pol, ini kalau misalnya ada orang-orang yang mengalami kejadian serupa, mengalami pemerasan begitu, ya. Ini apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, yang dilakukan adalah jangan mudah menerima tawaran itu, ya, karena belum tentu juga. Kadang dia bluffing, ya, bluffing. Tapi kita menganalisa dulu, introspeksi apakah ada data kita yang bocor dan lain sebagainya. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah membuat laporan kepada pihak polisian di kantor kepolisian terdekat, ya. Baik. Atau langkah awal menghubungi 110, itu ada. 110 ya, Pak, ya? Ya, itu gratis, ya, 24 jam bebas pulsa, masyarakat bisa berkomunikasi dengan pihak polisian dimanapun kita berada. Kalau Mbak lagi di Depok, yang angkat Polres Depok. Mas lagi di Jakarta Selatan, yang angkat Polres Metro Jakarta Selatan. Ini layanan 24 jam. Itu adalah layanan 24 jam dan pencegahan paling awal lah, ya. Bisa dilaporkan, ya. Terima kasih Kombes Pol Ade Arysyam atas informasinya dan kesempatannya hari ini. Selamat bertugas kembali, Bapak. Iya, ini menjadi pengingat buat kita semua, ya. Kalau misalnya ada kejadian serupa, jangan jangan takut untuk speak up karena sudah ada salurannya khusus untuk melaporkan. Tadi berapa? 110. Nah, ini pasti akan ditindaklanjuti karena ini 24 jam laporannya, ya. Betul. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban bullying atau perundungan oleh salah satu teman sekolahnya. Nah, akibatnya korban mengalami sakit, diduga depresi hingga meninggal dunia. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tewas diduga akibat menjadi korban bullying atau perundungan.
Perundungan yang diduga menimpa korban mulai dari hinaan, cacian, hingga paksaan untuk mengerjakan tugas sekolah serta hukuman fisik. Korban kemudian jatuh sakit pada tanggal 8 Mei 2024 dan kerap meluapkan amarahnya di rumah. Kondisi korban terus menurun hingga meninggal pada tanggal 30 Mei lalu. Orang tua korban mengetahui aksi perundungan dari salah satu sahabat korban. Diduga perundungan telah sering terjadi selama hampir 3 tahun, namun korban tidak pernah mengadu ke orang tua. Saya tahu anak saya dibully pun itu dari sahabatnya. Cerita sama saya bahwa anak saya itu diperlakukan seperti ini cerita. Terus saya tanya ke anak saya apakah betul, emang iya betul. Tapi saya mau ngasih tahu ke Kepsek, ke wali kelas ataupun ke orang tuanya, putus saya tidak memperbolehkan. Dengan alasannya apa? Putus saya bilang, saya ini di sekolah ini pengen menuntut ilmu. Cita-cita Neng ada di situ bukan untuk mencari musuh. Kalau nanti saya bilang kesana kesini, nantinya Neng yang akan nggak enak, soalnya Mama belum tahu omongan si pelaku ini tuh sangat benar-benar menyakitkan. Kasus dugaan perundungan ini viral di media sosial X setelah diunggah akun @jisukim. Pihak keluarga berharap tindakan terduga pelaku diusut tuntas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung diduga mengalami kekerasan oleh oknum kepala sekolah hingga nyaris tuli. Ya, persoalan ini telah ditangani kepolisian setempat dan saat ini dalam tahap penyelidikan. Seorang siswa SMP di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berinisial R diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Dugaan kekerasan terjadi saat korban hendak mengambil nomor ujian di ruang tata usaha sekolah. Kepala sekolah berinisial EP diduga tidak senang melihat korban memakai topi terbalik dan menampar telinga korban sebanyak 8 kali. Usai kejadian, korban pun dibawa keluarga ke rumah sakit karena mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Hasil visum menunjukkan remaja berusia 15 tahun tersebut mengalami gangguan di telinga hingga nyaris tuli. Tepatnya di tanggal 27 Mei 2024 telah terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan ataupun yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang berinisial EP. Terkait kasus ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur berencana memanggil kedua belah pihak. Jika nantinya terbukti ada kekerasan, Disdik akan memberikan sanksi tegas ke kepala sekolah. Itu nanti akan kita lakukan pemanggilan dan dilaksanakan klarifikasi seperti apa terjadinya hal tersebut, dan nanti tentunya kita akan melakukan tim untuk melihat aslinya seperti apa kejadian tersebut. Selain mengalami gangguan di telinga, korban juga mengalami trauma hingga tak berani pulang ke rumah. Pasalnya keluarga mengaku pernah mendapat intimidasi agar tidak melapor ke polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Risanto, iNews melaporkan. Puluhan warga Curug Kembar dan Sagaranten, Sukabumi, keracunan makanan nasi kotak saat menghadiri acara syukuran. Ya, warga merasakan mual dan juga lemas, sementara satu orang kritis. Terus maju. 36 warga Kecamatan Curug Kembar dan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit. Warga keracunan usai mengonsumsi nasi kotak di acara syukuran pernikahan. Kondisi korban masih lemah dan merasakan mual serta diare terus-menerus. Bahkan salah satu korban kritis hingga dirawat intensif. Dok, yang kritis itu mengalami apa sih? Penurunan kesadaran, Pak. Penurunan kesadaran, tapi dokter juga udah melakukan penanganan. Dan sampai mau dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota, cuman keluarga pasiennya menolak karena semua anggota keluarganya dirawat di sini. Oh, gitu ya. Usianya berapa dok kalau boleh tahu yang penurunan kesadaran yang usia lansia, Pak? 3 korban telah pulang ke rumah masing-masing dan hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab dari keracunan makanan itu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Ya, salah satu saksi Okta mengungkap bahwa tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina, Okta, telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Okta menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Okta menjelaskan para penyidik kasus Vina tidur bersama di rumah kontrakan milik Pak RT. Okta pun menyebut Peggy saat itu tidak ada di rumah Pak RT. Itu tidur ya? Tidur situ ya. Pastikan ya di kontrakannya Pak RT. Iya betul. Oke, termasuk dengan anak Pak RT itu. Termasuk kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau nggak megang kunci kita nggak bisa masuk dong. Itu pada saat nginep di rumah Pak RT sekira pukul berapa, masih ingat nggak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam? Iya. Itu setelah tadi, mohon maaf, setelah minum-minum? Iya, betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Oke. Tapi dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak. Pada di lokasi tidak ada? Tidak ada. Total ada 3 saksi kasus Vina yang diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, yakni Okta, Pramudia, dan Teguh. Mereka datang dengan didampingi belasan pengacara untuk memberikan keterangan baru di kasus Vina. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kita akan membahasnya dengan pendamping saksi dan juga terpidana kasus Vina sekaligus Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan Peradi, Nikolai Aprilindo. Halo, selamat siang Pak Nikolai. Selamat siang. Ya Pak, ini Peradi mendampingi saksi dan juga terpidana kasus Vina dan Eki untuk pemeriksaan saksi kemarin. Apa saja sih Pak yang ditanyakan oleh polisi kepada para saksi? Ya, mereka menanyakan seperti biasa yang secara normatif aja tentang keberadaan saksi, locus dan tempus delictinya, corpus delictinya, kemudian mereka saling mengenal atau tidak, dan pada saat kejadian mereka ada di mana. Nah, itu ditanyakan oleh penyidik. Dan saya melihat bahwa penyidik cukup humanity dan cukup kooperatif menanyakan mereka. Dan ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau kasus ini tidak mencuat ke publik dan tidak didampingi oleh berbagai kalangan pengacara atau lawyer, maka ini akan terjadi kasus seperti yang tahun 2016 kalau tidak didampingi. Iya. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik, apalagi sudah ada instruksi dari Presiden kepada Kapolri untuk membentuk tim khusus untuk membuka tabir kebobrokan daripada penyelesaian kasus Vina ini sejak tahun 2016, dan ini menyangkut masalah masa depan orang, nasib orang, dan masalah nyawa orang. Juga kami sangat berempati dan bersimpati terhadap keluarga Vina dan Eki yang telah kehilangan 2 putra-putrinya. Kami sangat kehilangan, sehingga kami merasa perlu untuk ini dibongkar sejelas-jelasnya, terang-terangnya. Ya, Pak Nikolai, kalau kita runut sedikit ke belakang begitu Pak Nikolai, ini kesaksian seperti apa yang kemarin ini dicabut, Pak Nikolai? Jadi menurut keterangan mereka ya, waktu itu kan kami tidak dampingi di tahun 2016 itu, kami tidak dampingi. Menurut keterangan dari para saksi yang diperiksa saat itu, mereka di bawah tekanan, di bawah intimidasi, dan di bawah paksaan untuk mengakui apa yang mereka tidak perbuat, apa yang mereka itu terpidana, 5 terpidana khususnya itu. Kemudian para saksi juga mendapat tekanan-tekanan itu. Tapi ada alhamdulillah 2 orang saksi yang si Syafudi dan Okta ini mereka tetap konsisten dalam kesaksian mereka, sedangkan si Pramudia dan Teguh ini mereka terpaksa harus merekayasa pengakuan, memenuhi keinginan penyidik saat itu, karena mereka merasa keselamatan mereka, dan mereka juga merasa bahwa
Kalau mereka tidak mengikuti itu, maka mereka akan ikut-ikutan dijebloskan dalam penjara. Itu pengakuan mereka ya kepada kami saat mereka datang ke kantor kami ke Pradi Tower itu. Iya, Pak Nikolai, saya ingin bertanya sedikit, apakah para saksi yang ada damping ini kemarin sempat menceritakan bagaimana bentuk-bentuk intimidasi yang mereka rasakan, Pak? Ya, bentuk intimidasi itu baik secara fisik maupun secara psikis, gitu. Jadi dua bentuk intimidasi secara fisik maupun psikis. Tapi yang terberat adalah secara psikis. Itu psikis. Begitu. Berarti sudah dikonfirmasi ya dari para saksi bahwa ada intimidasi dari polisi ke para saksi pada 2016 lalu ya? Ya, mereka yang mengakui itu kepada kami ya. Baik. Kami tidak menyaksikan itu, tapi mereka mengakui itu. Dan bagi kami nanti misalnya itu dikabulkan PK, ini kan akan disidang lagi kalau PK. Kami bisa minta untuk saksi verbalisan yang memeriksa pada saat itu dihadirkan. Baik. Selanjutnya, apakah ada langkah hukum selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh Peradi? Ya, kami akan menempuh langkah hukum sesuai dengan permintaan dari para terpidana melalui ibu mereka, kakak mereka, melalui keluarga mereka, dan juga para saksi yang hadir pada saat diantar oleh Kang Deddy beberapa hari yang lalu ke Pradi Tower. Mereka minta untuk kami lakukan semacam peninjauan kembali dalam kasus ini untuk membuka tabir kebobrokan daripada proses hukum dan penegakan hukum serta vonis yang telah mereka terima guna mereka mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena kami melihat di sini bahwa mereka sama sekali hak-hak hukum mereka itu terlanggar karena dalam penyidikan menurut mereka sekali lagi, mereka tidak didampingi oleh pengacara atau lawyer. Baik. Itu dalam penyidikan di Polres, baik di Polsek maupun di Polres Kota Cirebon, maupun kemudian ditingkatkan ke Polda Jabar. Yang sekarang atau yang 2016 lalu, Pak? Yang 2016, ketika 2016 yang lalu, mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum atau pengacara atau lawyer. Mereka tidak didampingi, sehingga mereka juga merasa secara psikis mereka terbebani dan ketakutan. Apalagi mereka ini adalah orang-orang kuli bangunan yang masyarakat yang pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Ini sangat riskan dan sangat tidak manusiawi perlakuan seperti itu. Bagi kami ini suatu tindakan yang amoral kalau bagi kami. Pak Nikolai, kalau andaikan memang ada peninjauan kembali terhadap kasus ini, Pak, ini akan seperti apa nantinya, persidangannya seperti apa, dan kemungkinan apa yang akan terjadi, Pak, terhadap para terpidana yang saat ini masih ada di dalam tahanan, Pak? Ya, kalau terjadi peninjauan kembali, insya Allah kalau itu dikabulkan untuk peninjauan kembali, maka itu kan disidang, dan mereka akan kami minta untuk dihadirkan dalam persidangan. Supaya kita bisa mengorek lebih jelas keterangan-keterangan mereka secara jujur, secara detail. Karena begini Mas, profesi kita, profesi advokat atau pengacara atau lawyer ini adalah profesi novitium nobile, officium nobile. Officium nobile itu profesi mulia. Kami tidak akan membela orang yang berbohong atau orang yang tidak jujur, dan itu akan ketahuan kalau mereka berbohong atau tidak jujur. Kami akan membela orang yang tidak melakukan sesuatu, namun mereka dituduhkan melakukan, atau orang yang betul melakukan sesuatu tetapi mereka mengakui perbuatannya, dan kami akan membela untuk meringankan hukuman mereka. Insya Allah bisa membebaskan mereka dari jeratan hukum. Pak, hari ini kan kuasa hukum Peggy Setiawan akan ke lokasi yudisial untuk meminta pengawasan pra-peradilan yang pihak Peggy ajukan. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, itu adalah hak hukum mereka. Mereka berhak untuk mengadu ke Komisi Yudisial. Dan untuk itu saya juga minta kepada Komisi Yudisial untuk segera menanggapi pengaduan-pengaduan itu dengan cepat. Karena kami punya pengalaman bahwa pengaduan itu hampir berulang tahun, sampai sekarang dengan berbagai alasan belum ada penyelesaian secara komprehensif gitu. Jadi kami minta, karena kasus ini kasus yang cukup menjadi perhatian publik dan mendapat perhatian khusus juga dari Presiden Republik Indonesia maupun Kapolri,
maupun seluruh lapisan komponen masyarakat memberikan perhatian ini, Komisi Yudisial juga harus sigap. Demikian juga dengan LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban, itu mereka juga harus jemput bola, harus sigap untuk melindungi para saksi yang saat ini memberikan kesaksiannya, dan juga melindungi orang-orang yang berada dalam lingkaran kasus ini, dalam hal ini sebagai keluarga terpidana maupun keluarga saksi. Jadi LPSK harus berperan aktif juga di sini. Baik. Sehingga LPSK itu punya fungsi. Kalau tidak, LPSK itu ya kita lihat bahwa hanya menunggu laporan ya harus kapan jemput bisa bola ya Pak. Baik. Harus jemput bola. Bapak juga ada rencana untuk melaporan ke LPSK nggak Pak? Saksi-saksi yang Anda dampingi Pak? Kenapa? Apakah Anda juga akan melakukan langkah untuk meminta LPSK untuk klien-klien yang Anda dampingi Pak? Itu seperti saya sampaikan tadi, diminta atau tidak diminta, LPSK itu harus jemput bola. Baik. Karena kasus yang menjadi perhatian publik dan perhatian dari Presiden, ya? negara. Baik Pak Nikolai, ya. terima kasih Baik. untuk informasinya pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya, kalau kita tadi sudah mendengar dengan jelas bagaimana Pak Nikolai bilang bahwa LPSK ini punya peranan yang penting, seperti informasi yang satu ini pemirsa, LPSK ini saat ini memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan perlindungan demi rasa aman dan juga nyaman. Hingga kini sudah ada 10 orang yang memohon perlindungan pada LPSK. Menurut Ketua LPSK Ahmadi, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga permohonan ataupun pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Dan mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Bagi LPSK, yang terpenting adalah rasa aman dan nyaman terhadap saksi. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga, kita semua tahu, berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta penyidikan lanjutan kasus Vina ditunda terlebih dahulu. Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara
pidana formil, dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya. Dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di iNews Siang. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Mantan terpidana kasus Vina Eki, Saka Tatal mengaku mengalami berbagai penyiksaan dari oknum polisi saat berada di tahanan. Dan berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama dengan Saka Tatal di program Rakyat Bersuara. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampai pocong aja suruh ke sini sekalian. Biarin biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh enggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, enggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis ngisi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat, sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok? Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang? Depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali sampai bocor. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Ya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya? Baik.
Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatin lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih, bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga? Dibantu. Dibantu? Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa, seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa-apa, katakan aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polisi berhasil menangkap seorang tersangka baru dalam kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini jumlah tersangka menjadi 4 orang. Satreskrim Polresta Pati menetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan bos rental asal Jakarta meninggal dan 3 rekan lainnya luka berat di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Tersangka berinisial M, 37 tahun, warga Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo, ditangkap pada Senin 10 Juni 2024. Dengan penangkapan ini, total tersangka menjadi 4 orang dan 35 saksi telah diperiksa. Selain M, sebelumnya polisi telah menetapkan EN 51 tahun, BC 37 tahun, AG
34 tahun sebagai tersangka. Saya ingatkan bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi 1 orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi pidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Peristiwa ini bermula saat warga Sukoli Lopati meneriaki BH dan 3 rekannya sebagai pencuri mobil pada 6 Juni lalu. Padahal mobil yang dibawa BH tersebut adalah mobil rental miliknya yang dilarikan pelanggannya selama 1 bulan lebih. Setelah tertangkap, para korban kemudian dipukuli dan dihantam batu berukuran besar. Mobil yang ditumpangi ke-4 korban dari Jakarta juga dibakar warga. Akibat pengeroyokan ini, BH meninggal dunia dan 3 rekannya luka berat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Padang Arafah bersiap untuk menyambut jamaah haji dari seluruh dunia pada hari Sabtu 15 Juni mendatang. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan fasilitas di tenda jamaah haji Indonesia siap digunakan. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan inspeksi ke Padang Arafah meninjau persiapan tenda jemaah haji Indonesia. Didampingi pihak Masyarik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, Menak mengecek satu persatu fasilitas yang ada di tenda. Mulai dari keran air, dapur, toilet, tempat wudhu hingga stop kontak, AC dan juga kasur. Menak pun mencoba salah satu kasur yang ada. Mulai tahun ini selama di Armuzna, jemaah akan mendapatkan jatah makan secara penuh sebanyak 15 kali. 6 kali diantaranya berupa makanan siap saji dengan cita rasa Nusantara seperti rendang. Selain fasilitas di tenda jemaah, Menak juga mengecek layanan kesehatan yang disediakan oleh Masyarik. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita sudah tersambung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum rekan Suhud. Waalaikumsalam, Tricia. Selamat pagi waktu Mekah, Arab Saudi. Iya, selamat siang waktu Jakarta, Suhud. Bagaimana nih persiapan jelang puncak ibadah haji? Iya, Gede, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Syijah, Mekah, bahwasanya mulai kemarin 12 Juni, sebagian jamaah yang akan mengikuti safari wukuf non mandiri lansia sudah diberangkatkan ke hotel transit, di mana nantinya dari hotel transit jamaah safari wukuf akan diberangkatkan pada Jumat 14 Juni mendatang. Adapun bagi jamaah reguler pada Jumat pukul 7 pagi kita akan mulai diberangkatkan ke Arafah secara bertahap, di mana saat ini persiapan di Arafah sudah mencapai 99% seperti yang disampaikan oleh Menak Yakut Khalil Qomas saat melakukan sidak atau inspeksi mendadak di kawasan Arafah dan Musdalifah pada 11 Juni yang lalu. Saat ini salah satu fasilitas yang sudah diperbarui di Arafah adalah sedikitnya 30.000 tenda jamaah haji Indonesia sudah dipasang atap yang mampu menyerap panas dan juga dinding yang mampu menyerap panas. Pemasangan 30.000 tenda ini merupakan bagian dari upaya Kemenak untuk melayani jemaah haji Indonesia, khususnya yang lansia, dengan riang gembira, Gede. Adapun untuk pemeriksaan memasuki kawasan Armuzna, nantinya setiap jamaah haji akan diperiksa berdasarkan smart card-nya atau kartu nusuk, yang hal ini merupakan upaya dari Kementerian Agama dan juga penyelenggara ibadah haji Arab Saudi melalui Masyarik untuk menghindari adanya jemaah haji ilegal atau yang tidak memiliki visa haji, sehingga kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji lebih terjamin. Oleh karena itu, Kemenak juga menghimbau kepada jemaah haji Indonesia selama waktu
2 hari terakhir jelang pelaksanaan wukuf di Arafah pada Sabtu 15 Juni mendatang untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan keselamatan diri dengan cara selalu membawa alat perlindungan diri, khususnya masker dan juga kacamata serta air ketika nanti berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf, mengingat cuacanya saat ini cukup terik. Namun ada kabar gembira bagi jemaah di Indonesia karena diprediksikan nantinya cuaca di Arafah akan hujan menurut perkiraan dari pihak Masyarik Gede. Iya, Sud, ini kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, kondisi hujan ini juga dapat berdampak yang tidak membuat para jamaah nyaman karena tenda ada yang bocor, belum lagi angin kencang juga seringkali menyertai hujan yang terjadi di Makkah. Lalu apakah ada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya suasana yang tidak nyaman akibat hujan dan angin kencang ini? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Kemenak bekerja sama dengan Masyarik, selaku penyedia layanan ibadah haji di Armusna. Semua tenda sudah diperbaiki sesuai dengan spek yang disepakati di kontrak antara pihak Kemenak dan pihak Masyarik Gede. Makanya kemarin Kemenak meninjau secara detail satu persatu bagian yang ada di tenda, mulai dari keran air, atap, dapur, toilet, bahkan hingga ke sarana stop kontak yang nantinya akan membuat jamaah merasa nyaman ketika sedang beribadah di dalam tenda. Hal ini juga nantinya di bawah tenda itu sudah dipasang konblok atau paving block sehingga kondisi panas misalnya yang ada di Mina tidak terlalu terasa bagi jemaah karena sudah diredam dengan adanya konblok tersebut. Gede. Baik, saat ini kondisi suhu berapa? Betul, saat ini di pagi hari kondisi cuaca sekira 40-an derajat Celcius, tapi nanti ketika siang menjelang hingga sore kondisi cuaca bisa mencapai hingga 44 sampai dengan 46 derajat Celcius, Prisya. Suhud, atas laporannya langsung dari Mekah. Iya, jaga kesehatan ya Suhud. Semoga liputannya lancar dan ibadahnya juga lancar. Betul, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ada smart card atau kartu pintar menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi jemaah haji. Iya, lalu bagaimana skema penggunaan smart card dalam proses pergerakan jemaah Arafah, Musdalifah, dan juga ke Mina? Simak informasi ini. Pemirsa, penggunaan smart card akan dimulai saat pergerakan jamaah ke Arafah pada 14 Juni. Jamaah yang tidak memiliki smart card dilarang masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Adapun skema penggunaan smart card sebagai berikut. Bus akan datang ke hotel jamaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Jamaah kemudian bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. Petugas melakukan scan barcode pada smart card jamaah sehingga namanya muncul dalam manifest. Jamaah yang sudah di-scan barcode dipersilakan menaiki bus. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Bus berangkat menuju Arafah. Pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah bus sampai maktab di Arafah. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jamaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. Dalam perjalanan dari Makkah ke Arafah akan ada pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum. Iya. Dan pemirsa, kita akan ke informasi lainnya di mana ini smart card atau kartu pintar merupakan kunci untuk setiap calon haji untuk masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid mengatakan bila kartu calon haji hilang dan masih cukup waktu untuk penggantian, maka calon haji bisa melapor ke Ketua Regu. Kalau jamaah belum memiliki kartu sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka
maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang, kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi, Haritanu Sudibyo, dan Menpora Dito Aryo Tejo menyaksikan langsung gelaran olahraga biliar kelas dunia. Melalui event bertajuk 10 Ball The Real King, keduanya menyaksikan duel juara biliar dunia, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan Albin Oscan. Francisco Sanchez Ruiz merupakan juara dunia bola 8 tahun 2022 dan juara dunia bola 9 tahun 2023. Sementara Albin Oscan juara dunia bola 9 tahun 2016 dan 2021. Kedua bintang dunia ini tampil berpasangan dengan dua talenta muda asal Indonesia, yakni Ode Nandra dari Bali dan Kenny Franson dari Jakarta. Lagi merancang ada akademinya juga nanti, supaya generasi muda ini secara formal seperti adik-adik itu, Kenny ya dan Ode itu bisa dilatih lebih terstruktur, lebih tersistematis. Kemenpora juga mendorong setiap federasi tap in dengan program kita peningkatan kapasitas pelatih juga. Hadirnya kedua juara dunia ini diharapkan PB Popsi dapat memberikan dampak positif dan motivasi kepada pebiliar muda agar mampu meningkatkan kualitas permainan. Pada seluruh pebiliar Indonesia untuk tetap semangat dan untuk lebih rajin lagi berlatih. Semoga apa yang kita sajikan dapat menjadi inspirasi buat semua. PB Popsi kini telah merancang di setiap kabupaten kota memiliki tempat biliar yang tersertifikasi agar biliar menjadi olahraga positif dan profesional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Wah, kita ucapkan selamat ya kepada Timnas Garuda ya. Betul. Ini sejarah kembali terjadi saat ini. Masyarakat udah bisa tidur nyenyak nih. Betul, ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong ini menyebut kerja keras pemain menjadi faktor Indonesia untuk bisa mencetak sejarah. Pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sedangkan Tom Haye, pemain paling berkontribusi pada laga ini, menyebutkan bahwa laga ini menjadi laga yang spesial bagi dirinya. 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않았나. 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. I think we start strong as a team and we don't score in the beginning, so yeah, that's something we could have done better, but then I think we stayed strong. Ya, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia usai mengalahkan Filipina. Iya, bahkan Presiden Joko Widodo menyebut kemenangan ini telah membuat sejarah dan sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Ya semuanya kita syukuri yang lolos bisa. Pemirsa, jelang Hari Raya Kurban, sudah ada ide untuk mengelola daging kambing Anda, pemirsa? Iya, nah kalau belum ada informasi ini pemirsa, kuliner rica-rica kepala kambing yang siap untuk menggugah selera Anda di hari Lebaran nanti. Dan pemirsa, informasi seputar kuliner rica-rica kepala kambing ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Gede Satria dan rekan saya. Iya, dan saya Prisa Somodatu pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Warung Makan Bentuman yang terletak di Desa Mangungsari, Gunung Pati, Semarang menyajikan aneka menu olahan daging kambing. Salah satu menu favorit adalah rica-rica kepala kambing. Kambing yang digunakan berusia 7 hingga 8 bulan agar dagingnya empuk. Cara memasaknya cukup mudah. Kepala kambing direbus selama 2 jam. Kemudian aneka bumbu rempah, gula aren, kecap dimasak hingga mendidih, lalu potongan kepala kambing dicampurkan hingga bumbu meresap.
Menu rica-rica kepala kambing pun siap disajikan. Selain kaya rasa, daging kambing dikenal berkualitas karena hasil dari peternakan sendiri. Ya, kita mencoba mencicipi menu kambing tadi, rasanya enak, itu empuk, juga ini sangat menarik karena ini di tempat sini itu ya tempatnya suasananya bagus, alami. Itu dari kami juga lihat ini kambing-kambingnya ternak sendiri, itu kita persis tahu kambing-kambing sehat dan tidaknya itu.